Ku baca, ku dengar, ku lakukan. Shalom adik-adik semua. Bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali di cerita Alkitab GBKP kelas Serius Sumbar saat ini. Tapi kakak mau tanya dulu nih, adik-adik KKR, apa kabar hari ini? Puji Tuhan sehat ya. Kalau ada adik-adik yang kurang sehat, kakak doakan supaya segera pulih kesehatannya. Kakak sapa dulu dengan sapaan kita ya adik-adik ya. Masih ingat kan? Kalau kakak katakan shalom, adik-adik menjawab, ku baca, ku dengar, ku lakukan. Oke, yuk kita mulai. Nanti jawabnya dengan semangat ya adik-adik ya. Shalom adik-adik. Ku baca, ku dengar, ku lakukan. Oke, mantap. Sebelum kita baca firman Tuhan adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini boleh bertemu dalam cerita Alkitab Klasis Riau Sumbar. Terima kasih untuk kesempatan bertumbuh dalam firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami mengerti dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Ayo kita mulai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke adik-adik, setiap manusia tidak ada yang tidak pernah punya masalah. Jadi semua orang pasti pernah punya masalah. Apakah dia sudah dewasa ataukah masih anak-anak, tinggal di kota atau di desa, yang sudah bekerja, yang masih sekolah atau yang belum sekolah, semua punya masalahnya masing-masing. Kalau tadi dalam Filipi 4 ayat 23 disebutkan kata perkara, maka perkara itu sama dengan masalah. Atau kalau Kak Pendeta definisikan lagi, perkara itu adalah semua yang membuat kita sedih atau yang membuat kita marah. Nah, adik-adik pasti pernah mengalaminya kan? Misalnya ada tindakan atau ucapan dari orang lain yang membuat adik-adik sedih, membuat adik-adik marah. Mungkin ada yang punya pengalaman pernah dibully atau diganggu. Nah, bisa juga perkara itu adalah ketika kita kehilangan sesuatu, misalnya barang, uang, atau yang lainnya. Biasanya adik-adik gimana sih perasaannya atau bagaimana cara menghadapinya? Coba. Macam-macam ya. Oke, kalau kita baca tadi Filipi 4 ayat 13, menurut firman Tuhan ini, maka sebenarnya kalau kita menghadapinya sendiri,
maka kita tidak mampu karena kita adalah manusia yang lemah. Maka yang bisa kita lakukan adalah berbagi dengan Tuhan melalui doa kita. Kita membaca firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita yang lemah tadi, oleh karena kekuatan Tuhan, kita pun akhirnya menjadi kuat. Kita dapat support kekuatan dari Tuhan, yang lemah dikuatkan. Oke. Adik-adik coba tunjuk tangannya. Siapa yang mau menjadi manusia kuat? Wah, semuanya ya. Mantap. Kalau begitu, kita akan selalu hidup di dalam Tuhan ya nak, supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami benar-benar dikuatkan melalui firman ini. Berkati terus kami Tuhan, supaya bisa menjadi anak yang kuat, anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.